Memang ramai diberitakan dan sangat antusias masyarakat menyambut program inovasi terbaru dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang bernama Lapor Mas Wapres. Oke, sekedar informasi, pengaduan ini tidak melulu datang ke Istana Wakil Presiden, Anda juga bisa menghubungi lewat WA yang tertera, sebagaimana yang telah dipasang di link bio Instagram Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Ya, memang program ini menjadi perhatian publik karena dianggap oleh para penyinyir Gibran adalah pencitraan. Padahal ini adalah bentuk inovasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ingin lebih dekat dan ingin tahu lebih dalam apa sih problem yang ada di Indonesia dan apa kendala yang tengah dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Wakil Presiden sudah mengeluarkan statement di istana bahwa semua pengaduan yang mengadukan kepada problemnya kepada lapor Mas Wapres akan ditindaklanjuti dan tentu saja akan dibantu. Ini merupakan cara yang positif dari pemerintah untuk bagaimana mereka melayani rakyat dengan baik. Ya, memang rakyat harus dilayani karena memang kita ini dengan pemerintah harus saling menguntungkan. Ketika rakyat memenuhi kewajibannya segala macam, maka pemerintah wajib memberikan kenyamanan terhadap rakyat. Salah satunya adalah dengan dibentuknya program Lapor Mas Wapres. Bahkan sebelum program ini dimulai, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui dan sudah menyetujui. Langsung kita saksikan bagaimana antusiasme masyarakat dan keterangan dari Wakil Presiden terkait program Lapor Mas Wapres. Yang sudah masuk begitu ya, laporannya berbagai macam begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Dan kami informasikan bahwa program lapor ini adalah sebuah program yang wajib. Jadi ya, program lapor yang sudah terbangun saat ini merupakan program wajib untuk seluruh institusi, kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Menjadi satu kanal untuk kemudian menerima aduan masyarakat yang nanti akan diklasterisasi dan kemudian ditindaklanjuti, sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Semoga informasi tersebut bisa membantu teman-teman media sekalian untuk membuat pemberitaan yang lebih jelas bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, kita langsung saja buka 3 pertanyaan. Silakan satu-satu ya teman-teman, nanti supaya Mbak Lulu nggak lupa dan langsung bisa menjawab satu-satu ya. Silakan dari Bisnis Indonesia ya. Dari 296 laporan ini, itu semuanya diterima langsung diteruskan kepada kementerian terkait, atau nanti ada filterisasi lagi mana laporan yang layak untuk maju kepada kementerian, mana yang harus ditunda lepas saja. Karena kemarin waktu awal-awal itu kan ada ibu-ibu itu melapor dia minta sapi 2 biji itu dari Pak Jokowi. Terus yang kedua, ternyata ada juga laporan dari Kalimantan terkait sengketa tanah itu. Nah, tanah ini ternyata itu dimanfaatkan oleh pihak pelapor karena di sana dia kalah di Kalimantan, terus akhirnya dia melaporkan ke sini harapannya agar menang di sengketa daerah sana. Nah, makanya ini sistem filterisasinya gimana nanti? Oke, baik, terima kasih Mas Ayub. Teman-teman mohon bersabar supaya Mbak Lulu tidak perlu mengingat dari awal banget. Silakan saja, pertanyaannya adalah bagaimana sistem filterisasi aduan masyarakat, apakah langsung disampaikan kepada KL atau ada yang langsung dilepas aja? Ya. Kira-kira gitu. Baik, makasih Mas dari Bisnis Indonesia. Jadi kalau kita melihat, ini ada 5 tahapan dalam program lapor ini. Pertama, laporan diterima, kemudian tahap kedua adalah proses verifikasi. Proses verifikasi ini untuk kemudian memilah-milah apakah ini laporan merupakan kebijakan publik atau bukan. Kemudian apakah laporan ini memang laporan dari pihak yang benar-benar
orangnya langsung benar-benar ada, karena tentu juga ada laporan-laporan yang kita perlu verifikasi identitas dari pelapor tersebut. Kemudian setelah itu ada yang kemudian masuk ke dalam kanal-kanal clustering dari kementerian lembaga serta Pemda untuk ditindaklanjuti, dan yang terkait dengan hal-hal yang bukan menjadi bagian dari proses pelayanan publik tentu akan menjadi perhatian dari Wapres. Jadi tidak akan diabaikan, akan menjadi satu perhatian dari Wapres. Jadi tidak semerta-merta kemudian tidak ditindaklanjuti, tapi tentunya akan menjadi perhatian. Setelah itu proses ketiga adalah tindak lanjut. Setelah itu diberikan tanggapan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut tersebut, dan baru selesai. Semua itu bisa diikuti prosesnya oleh masyarakat itu sendiri, dan sekali lagi laporan ini adalah laporan yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diketahui oleh umum identitas dari pelapor tersebut. Baik, izin melengkapi sedikit, Mbak Lulu. Mas Ayub, salah satu syarat yang terus kita sosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa substansi yang dilaporkan itu tidak sedang atau pernah menjadi objek peradilan. Jadi terkait tadi yang disampaikan sudah kalah di pengadilan dan saya berharap bisa menang, itu memang bukan wilayah dari pelayanan yang diterima atau dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Silakan yang kedua. Boleh, silakan. Yang pertama ini awal mula soal pres ini kan kalau misalkan kita ketahui lembaga dan kementerian dan lembaga sudah punya zona laporan sendiri-sendiri. Kalau misalkan Mas Wapres sendiri membuka ombudsman itu kan ada ribuan laporan, Komnas HAM ada ribuan laporan, Komnas Perempuan ada laporan sendiri. Nah kalau misalkan membuka ini apakah efektif? Ya walaupun kita tahu dengan lapor seperti ini apakah akan efektif ke depannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ini apakah sifatnya akan sampai 5 tahun sampai Mas Wapres selesai atau hanya sifatnya ad hoc sementara saja? Karena kalau misalkan selama 5 tahun ini kan kita berada di zona ini misalnya zona steril Wapres dan banyak masyarakat yang masuk setiap hari seperti itu. Apakah itu tidak membahayakan bagi diri Wapres itu sendiri dan kerja-kerja protokoler itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari mana tadi? Irfan dari Tirto. Baik, terima kasih teman-teman. Jika kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sekarang yang datang ke sini, dan kemudian juga antusiasme masyarakat yang juga bersuara di sosial media, artinya kita mengetahui masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan bahwa ada program lapor yang selama ini sudah ada di kementerian lembaga. Ini yang dilakukan melalui program Mas Wapres ini, program lapor Mas Wapres, adalah upaya untuk memaksimalkan pengetahuan dari publik sehingga kemudian layanan kepada publik pun juga jadi lebih maksimal. Kata kuncinya di sana, Mas. Ini berupaya untuk memaksimalkan upaya menampung laporan-laporan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan apakah akan dilanjutkan terus, hal ini adalah komitmen dari Mas Wapres, karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari Mas Wapres juga adalah selain untuk mendekatkan pelayanan publik, melayani masyarakat, juga ingin menjadi satu bahan untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah di masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari pelayanan publik. Jadi ini akan diteruskan. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, maaf ya. Keamanan. Silakan.